semangat pagi. Kurang semangat, ulang sekali lagi. Selamat pagi adik-adik. Selalu semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, kabarnya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ada sukacita? Amin. Iya, harus ada sukacita ya, sekalipun minggu ini kita beribadah masih melalui video, masih melalui rekaman online, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Ya, adik-adik, kalau adik-adik sudah siap untuk bersekolah minggu, adik-adik sudah duduk manis, tidak ganggu kiri dengan kanannya, mari semua kita berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semangat, kita menyanyi hari ini hanya Tuhan. Sekali lagi ya. Tuhan. Dengan penuh semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Kita masih tetap berdiri, kita masih memuji Tuhan dengan pujian tok tok tok, Yesus mengetok pintu. Lihat gerakannya dengan guru-guru sekolah minggu di depan ya. Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Kita ulangi sekali lagi ya. Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Kita masih tetap berdiri, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, silakan duduk kembali. Ya, adik-adik, kita akan mengaku pengakuan dosa kita, di mana kita tidak boleh malu untuk mengakui dosa apa yang sudah kita perbuat. Justru Tuhan mau kita semua mengakui dosa kita agar Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita.
apa yang sudah kita perbuat selama 1 minggu ke depan ini atau 1 minggu kebelakangan ini, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari semuanya ikuti Kakak Dede dalam hati ya. Cukup Kakak Dede saja yang bersuara, adik-adik dalam hati bicaranya. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa kami penuh dengan dosa-dosa. Ajarkan kami untuk selalu mengaku dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Amin. Iya, terima kasih buat adik-adik yang sudah mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengampuni dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Karena tadi kita sudah mengakui dosa kita, mari kita mendengarkan berita anugerah yang terdapat di 1 Petrus 3 ayat 18. Mari semua buka Alkitabnya, 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Amin. Ya, adik-adik, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi teman-teman kita, bahkan musuh kita sekalipun. Ya, kalau kita mengasihi sesama kita tidak boleh marah-marah karena kasih itu sabar. Ya, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita angkat pujian. KASIH. Tetap berdiri, kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dari Ulangan 6. Ulangan 6 ayatnya yang ke-13. Yang berbunyi, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Amin. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita masih tetap berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita angkat pujian, baca kitab suci.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, silakan duduk kembali. Kita mau berdoa, semuanya tangannya dilipat, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkati kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan. Berkati juga kakak Army yang akan membawakan firman Tuhan, Tuhan berkati sehingga kakak Army bisa berbicara sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sehat semua hari ini? Puji Tuhan semua sehat. Hari ini kita kembali mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yang minggu lalu mendengarkan cerita firman Tuhan, masih ingat apa ceritanya minggu lalu? Ada yang ingat? Tentang kisah apa? Ayo, yang minggu lalu sekolah minggu dari rumah. Ingat? Pintar. Kisahnya tentang lembu emas. Hari ini kakak Army mau lanjutkan lagi ceritanya. Mau dengarkan? Mau pastinya ya? Oke. Ya, waktu Musa naik ke Gunung Sinai, Tuhan berpesan pada Musa. Ya, Tuhan katakan pada Musa, Musa, aku mau umatku tahu bahwa aku ada dan selalu dekat dengan mereka. Karena itu buatlah kemah bagiku. Itu pesan Tuhan sama Musa. Tuhan mau bilang sama Musa bahwa kasih tahu sama orang Israel bahwa saya ini ada. Dan saya ada bersama-sama dekat dengan orang Israel. Karena itu kamu harus membangun kemah. Ada yang tahu apa itu kemah? Kemah itu tempat berkumpul bersama untuk menyembah Tuhan. Ya, kalau kita sekarang ya itu disebut gereja. Ya, jadi apa yang Tuhan katakan sama Musa, Musa katakan lagi sama orang Israel. Orang Israel, Tuhan berpesan seperti ini. Kita harus membangun sebuah kemah. Ya. Untuk membangun kemah tentunya kita butuh bahan. Ya, harus ada alatnya. Ya. Jadi Musa bilang sama orang Israel, kamu harus membawa sumbangan dengan sukarela, dengan sukacita. Ya, ada yang bawa emas, perak, ya, tembaga, kayu, minyak-minyak. Ada yang diminta untuk bawa benang, bawa kain. Ya, kalau benang dengan kain, adik-adik ini digunakan untuk menjahit baju, buat baju para imam. Ya, sedangkan tembaga, emas, perak itu untuk membangun kemah suci. Ya, orang Israel semangat sekali. Waktu Musa sudah beritahukan itu. Jadi setiap hari mereka bawa emas, perak, tembaga, kayu diberikan sama Musa. Ya, waktu itu, waktu sudah terkumpul bahan-bahannya, ya, Musa kemudian memanggil ahli-ahli atau pengrajin-pengrajin yang bisa membangun kemah suci, dikumpulkan semua. Ya, berkumpullah para pengrajin-pengrajin ini, ahli-ahli ini atau tukang-tukang yang pandai untuk membangun kemah suci,
Ya, mereka berkumpul, memberi dirinya dengan sukarela, dengan sukacita untuk membangun kemah suci. Ya, dipilihlah Besalel dan Aholiab. Ya, tapi bukan cuma dua ini yang dipilih, tapi banyak yang bantu supaya pekerjaan mereka cepat selesai. Jadi kepada Besalel dan Aholiab ini Musa berikan semua sumbangan yang diberikan oleh orang-orang Israel. Jadi setiap pagi dibawa, kalau setiap pagi dikumpul berarti sumbangannya itu sudah banyak. Kemudian orang-orang yang kerja itu bilang sama Musa, Bapak Musa, bahan-bahan ini, sumbangan-sumbangan ini sudah banyak. Tidak usah lagi dikumpulkan karena ini sudah lebih dari cukup untuk membangun kemah suci. Ya, karena sudah ada pemberitahuan seperti itu, ya Musa kasih tahu sama orang Israel, tidak usah lagi mengumpulkan sumbangan karena semuanya sudah cukup, lebih dari cukup untuk membangun kemah suci dan peralatan-peralatan yang ada di dalamnya. Kemudian ya tukang-tukang itu bekerja, mereka membangun kemah suci. Ya adik-adik lihat ini gambarnya kakak Armi, ini gambar kemah sucinya ya. Ini gambar kemah sucinya setelah berhari-hari dibangun, ya kemah sucinya ini telah selesai. Ya kalau dilihat gambarnya ini bagus ya. Ya kemah sucinya ini ada di tengah-tengah orang Israel. Ya ada ya warnanya bagus sekali. Ya, ini bisa dibangun karena orang-orang Israel mengumpulkan sumbangan itu dengan penuh sukacita. Ya, kemahnya sudah jadi. Selain kemah yang sudah jadi, ya ada peralatan-peralatan juga yang dibuat dan peralatan itu selesai juga dikerjakan. Kakak Armi punya gambar lagi. Gambar peti emas. Ada yang tahu peti emas ini untuk apa? Ya, peti emas ini, gambar peti emas ini digunakan untuk menyimpan 2 loh batu. Apa itu 2 loh batu? Ada yang ingat minggu lalu ceritanya? 2 loh batu itu berisikan 10 hukum Tuhan. Jadi 10 hukum Tuhan itu diletakkan di dalam peti emas ini. Ya, ada juga tempat persembahan, ya, tempat lilin, baju-baju imam itu semua sudah selesai. Karena pekerjaan mereka sudah selesai, ya, orang Israel bersukacita. Mereka senang sekali karena ya, kemah suci itu ada di tengah-tengah mereka. Tuhan ada di tengah-tengah mereka, Tuhan selalu dekat dengan mereka. Karena kemah sucinya sudah selesai, jadi kemah suci itu digunakan untuk bersama-sama berkumpul, menyembah Tuhan, beribadah, memuji Tuhan. Adik-adik, ya hari ini kita semua belajar bahwa Tuhan itu sangat rindu, Tuhan itu sangat sayang pada kita semua. Ya, Tuhan ada di mana-mana. Tidak nanti di gereja baru Tuhan ada. Ya, di rumah, di sekolah, di mana saja Tuhan ada, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tetapi yang Tuhan mau, satu yang Tuhan mau, ya, yang Tuhan mau adalah kita juga menyiapkan tempat bagi Tuhan. Ada yang tahu di mana kita harus sediakan tempat bagi Tuhan? Menyiapkan tempat bagi Tuhan di dalam hati kita. Ya, sediakan tempat bagi Tuhan di dalam hati kita. Ya, kita diberi kepintaran, kepandaian, kita diberi mata, tangan, kaki, semua yang Tuhan berikan bagi kita, ini harus kita gunakan, harus kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya?
Ya, mulutnya ini digunakan untuk berbicara yang sopan, berbicara yang baik. Tangannya digunakan untuk menolong, membantu orang lain. Tangannya tidak digunakan untuk pukul orang lain, berkelahi dengan orang lain. Mulutnya tidak digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata makian kepada orang lain. Tetapi mulut ini kita gunakan untuk memuji nama Tuhan. Ya, Tuhan mau Kakak Army, semua adik-adik, mama dan papa, semua yang ada ini kita setia menyembah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada, Tuhan sayang, dan Tuhan selalu dekat bersama-sama dengan kita. Oke, buka Alkitabnya semua. Bawa Alkitabnya ada? Ya, kita buka kitab Keluaran. Ya, Keluaran itu di perjanjian apa? Ayo ingat. Ya, di perjanjian lama. Buka kitab Keluaran pasal 35. Pasal 35 ya. Yang belum bisa buka minta bantu sama mama sama papa atau kakak-kakaknya. Keluaran 35 ayat 4 sampai 5. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Keluaran pasal 35 ayat 4 sampai 5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi lengan bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba kayu penang. Ya, sampai di situ bacaannya ya. Jadi di rumah, ya adik-adik rajin-rajin baca Alkitab, rajin-rajin berdoa, tetap setia memuji nama Tuhan. Itu cerita kita hari ini, judulnya Kemah Suci. Ya, amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam doa Bapa kami. Semuanya dilipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita masih mau memuji nama Tuhan, kita angkat pujian. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, adik-adik kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan nats pembimbing kita dari Roma 11 ayat 36.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Untuk doa syafaat sekaligus doa persembahan, sekali lagi saya minta kesediaan Kak Armi. Ya, adik-adik, kita berdoa. Ya, kalau kita berdoa, tidak ada yang intip-intip temannya ya. Semua menunjukkan sikap doa yang baik dan benar. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama, menyanyi, berdoa, mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih. Kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, tanda syukur kami atas kasih sayang Tuhan yang terus menjadi milik kami. Tuhan berkati persembahan kami, biarlah ini berguna untuk menopang pelayanan dan kasih dalam sekolah minggu Jemaat Moria Palu. Terima kasih Tuhan, seminggu yang kami jalani, Tuhan menjaga dan melindungi kami. Karena itu Tuhan, kami semua berdoa, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami umur yang panjang, biarlah kami boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi mama dan papa, oma dan opa, anak yang bertumbuh, mengasihi dan takut akan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mama dan papa, oma dan opa yang menjaga, yang merawat, yang membesarkan kami. Tuhan Yesus berikan kesehatan, berikan umur yang panjang bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami sudah kembali bersekolah dari rumah kami masing-masing. Tuhan berikan kami kepintaran, berikan kami ketekunan, supaya kami boleh belajar dengan baik, mempersiapkan diri kami untuk menggapai cita-cita kami masing-masing. Kami menjadi anak yang tekun, anak yang rajin. Kami berdoa ya Tuhan, bagi teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, Tuhan Yesus tolong mereka, sembuhkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kakak-kakak pelayan sekolah minggu di Jemaat Moria Palu, berikan kesehatan, berikan umur yang panjang, jaga dan lindungi mereka dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah, bagi pemimpin bangsa dan negara kami, negara Indonesia ini, Tuhan Yesus beri hikmat-Mu, biarlah di negara Indonesia ini, secara khusus di kota Palu ini tempat kami tinggal, kami boleh hidup berdampingan dengan penuh rasa aman dan kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi kami senantiasa. Ini doa kami, haleluya, amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan Yesus menyayangi kita,
Tuhan Yesus selalu ada di saat kita susah maupun senang. Kakak undang semuanya bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita siapkan hati dan pikiran kita, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Amin. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita angkat satu pujian, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi, hari siang berganti malam, aku jadi berkat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa kembali adik-adik.